Nama saya Ratih Nurani Kamaria. Saya background-nya psikologi dan saat ini saya memang bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya. Wabarakatuh. Nah, pada sesi hari ini saya akan mulai wawancara dengan Ibu Ratih dari sekolah di UNEA, kalau nggak salah, ya? Betul. Wawancara ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih lanjut hipotesis apakah pendamping bisa membuat kinerja karyawan bekerja lebih baik. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apakah apakah status hubungan seorang pegawai akan menentukan efisiensi kerja mereka? Oke. Nah, jadi di sini Fikri akan cari tahu gitu ya, gimana sih peran pendamping gitu ya terhadap produktivitas kerjanya seorang karyawan gitu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertama itu kan terkait status hubungan ya. Gimana sih pengaruh status hubungan terhadap efisiensi kerjanya karyawan gitu ya? Ya. Kalau status hubungan yang dimaksud itu apakah yang menikah atau lajang gitu, Fikri? Yang masuk status hubungan itu bisa aja kayak misalnya nggak nikah tapi lagi pacaran, atau nggak udah nikah tapi misalnya udah cerai atau pasangannya meninggal. Oke. Menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi, status hubungan memang memiliki pengaruh gitu untuk kebanyakan orang gitu ya. Bisa karena kehadiran pasangan itu ya. Kalau saya sih mungkin berbicaranya dalam konteks suami istri gitu ya, akan menjadi tambahan sumber support system gitu bagi pasangannya gitu ya. Kenapa tambahan? Karena mungkin seseorang juga sudah punya support system berupa orang tua gitu ya, atau mungkin teman, atau mungkin sahabat, rekan kerja, atau atasan gitu. Jadi perannya pasangan itu adalah sebagai tambahan support system. Atau mungkin pada beberapa orang adanya pasangan itu bisa menjadi satu-satunya gitu sumber dukungan sosialnya dia gitu ya. Pasti akan berdampak sekali sih pada kinerja individu gitu atau kinerja karyawan gitu ya. Nah, dampaknya itu seperti apa sih gitu ya ketika seorang karyawan atau pegawai gitu ya bisa dapat dukungan gitu ya dari support sistemnya, hal itu akan meningkatkan motivasinya seseorang gitu dalam bekerja gitu ya. Orang tuh bisa jadi lebih semangat, jadi punya tujuan gitu ya, punya pegangan gitu untuk bisa sukses dan bisa konsisten dalam bekerja gitu ya, yang akhirnya juga akan meningkatkan efisiensi kerja mereka gitu. Jadi mereka bisa kerja dengan lebih optimal gitu sehingga bisa mencapai target kinerja yang diinginkan. Jadi kalau menurut saya in conclusion itu sangat berpengaruh gitu bagi kebanyakan orang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang tertentu gitu ya, in special case, mereka mencari dukungan sosial itu mungkin dari orang lain ketika mereka tidak memiliki pasangan gitu ya, baik itu yang mungkin um, apa ya, kalau mungkin masih pelajar gitu ya, tapi dia sendiri tidak punya pasangan, atau mungkin orang yang sudah menikah tapi bercerai, mungkin dia sumber dukungan sosialnya dari yang lain gitu, seperti teman atau kerabat atau sahabat dekat seperti itu, gitu Fikri. Nah, sebetulnya pertanyaan Fikri yang pertama ini nyambung sama pertanyaan Fikri yang ketiga ya, kalau nggak salah, terkait ini. Apakah adanya rekan kerja di rumah itu bisa membantu kinerja karyawan saat bekerja gitu ya kalau nggak salah.
Iya, kayak semacam pendamping gitu. Pendampingnya bisa kayak orang yang nggak kenal, pokoknya orang pendamping gitu. Bukan bom, jadinya pendamping biasa. Oh, pendamping biasa. Iya. Seperti apa yang Fikri, contohnya seperti apa Fikri? Misalkan Em, orang yang bisa mendampingi seseorang di bekerja di rumah. Kayak misalnya orangnya masih muda nih, baru mulai kerja. Satu Hmm. kayak jadinya karena mungkin gaji yang belum cukup, jadinya dia kayak tinggalnya di kosan. Satu di kosannya Hmm. itu dia tuh kayak tinggalnya itu sama orang lain. Menurut Ibu, apakah kayak mungkin keberadaan orang lain itu yang mungkin dia kenal atau nggak kenal itu bisa membantu kinerja karyawan saat bekerja? Atau nggak mungkin seseorang kayak pendamping, misalnya udah nikah, itu udah satu rumah, nah itu lebih efektif yang mana? Oke, oke, oke. Thank you Fikri. Kalau menurut saya pribadi ya, dan berdasarkan pengalaman saya, tentunya adanya rekan gitu ya yang bisa membantu kita dalam bekerja, dalam mengatasi suatu permasalahan dalam pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan kita itu saya setuju gitu kalau ada rekan itu bisa berpengaruh gitu ya. Karena kalau menurut saya mana yang lebih efektif gitu ya. Kalau menurut saya pribadi tetap yang lebih efektif adalah support system terdekat kita gitu. Nah, tapi bergantung dukungan seperti apa sih yang mereka berikan, itu Fikri. Jadi sebetulnya siapapun yang mendampingi kita, asalkan dia memang memberikan impact buat kita, itu tentu akan membantu. Nah, biasanya kita bisa sih membedakan mana sih yang lebih memiliki impact, mana yang enggak, itu dari sumber dukungan sosial yang mereka berikan gitu. Kalau saya pribadi sih lebih kepada pasangan gitu ya, lebih kepada pasangan yang ada di rumah yaitu suami gitu ya yang bisa membantu saya gitu. Tapi membantunya dalam hal apa dulu nih gitu ya? Karena kan terkadang suami istri tuh nggak dari satu background yang sama gitu ya, atau mungkin A tapi pekerjaan saya B, itu kan belum tentu dia paham gitu ya. Tapi tergantung bantuan seperti apa sih yang dia berikan gitu kan. Kita kalau di psikologi itu memberikan apa ya nama dari aspek psikologinya. Sorry, ini saya putus-putus nggak, Fikri? Agak putus-putus, tapi sekarang udah agak baikan. Oke, sorry ya, soalnya ini hujan deras di sini. Oke, kita dalam psikologi itu menyebutnya adalah dukungan sosial atau support system gitu ya. Jadi dukungan sosial ini bisa berbentuk perhatian, penghargaan gitu ya, semangat gitu, ataupun pertolongan gitu ya dalam bentuk lainnya itu berasal dari hubungan sosial yang dekat gitu ya. Baik itu orang tua, saudara, atau mungkin pasangan gitu ya, atau sahabat, teman gitu ya, yang dengan tujuan bantu kita untuk mengatasi permasalahan atau membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, bentuk dukungannya itu bisa berupa informasi gitu ya, atau mungkin materi, atau bahkan juga mungkin dukungan secara emosional itu. Jadi kalau di psikologi itu sebetulnya kalau dukungan sosial tuh ada banyak ya, tapi kalau tiga yang paling utama itu ada dukungan instrumental gitu ya. Kalau dukungan instrumental tuh artinya bantuannya secara langsung diberikan. Misalkan bantuan secara materi, kalau memang orang itu butuh materi gitu ya. Atau mungkin seperti ini misalkan, saya dosen ya, saya ngajar, tapi saya mau ngajar, ternyata bahan ajarnya belum ada nih gitu ya. Sedangkan waktunya mepet banget untuk besok saya udah harus ngajar gitu. Nah, kemudian ada dosen lain nih yang ternyata sudah pernah ngajar mata kuliah itu. Nah, akhirnya saya diberi materinya dia gitu. Dia memberikan materinya ke saya sehingga itu kan cukup solutif gitu ya. Berarti dia memberikan dukungan instrumental gitu untuk saya.
Kemudian ada dukungan informasi gitu ya. Jadi dia memberikan informasi yang memang kita butuhkan. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, adalah dukungan emosional gitu. Jadi dukungan emosional itu seperti memberikan rasa empati, memberikan rasa kepedulian, perhatian gitu ya terhadap kita gitu ya sebagai individu yang memang membutuhkan dukungan gitu ya. Sehingga kita tuh bisa merasa aman, bisa merasa dicintai gitu ya, merasa secure gitu. Misal kita ada problem, kita cerita ke pasangan dan mereka bisa menenangkan kita gitu, problem terkait pekerjaan kita gitu ya. Nah, itu bentuknya dukungan emosional. Jadi, kalau misalkan diambil kesimpulannya, bagi saya, orang yang ada di dekat kita tuh memberikan impact yang lebih besar terhadap kinerja kita gitu ya. Karena kalau kita merasa secure, kita merasa ditolong, diberikan informasi, diberikan bahan alat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, itu akan berdampak juga ke kinerja kita gitu ya. Kita akan termotivasi untuk mengerjakan, kemudian kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mungkin juga memberikan nilai atau hasil yang optimal gitu, Fikri. Satu pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menyelesaikan masalah saat seseorang memiliki masalah hubungan yang menurunkan semangat atau kinerja orang tersebut? Oke. Jadi ketika ada seseorang yang punya permasalahan pribadi gitu ya, dan itu ternyata menurunkan semangatnya dia gitu, Fikri. Iya. Oke. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin punya masalah pribadi gitu ya, dan itu cukup mempengaruhi kinerjanya dia gitu ya. Sebetulnya satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah yang bersangkutan sendiri gitu ya. Kita sebagai pihak ketiga itu hanya bisa membantu untuk memfasilitasi gitu. Memfasilitasi mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Dan mencampur adukan masalah pribadi dan pekerjaan itu hanya akan membuat seseorang tuh kehilangan fokusnya gitu ya, sehingga ya kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Nah, apa yang mungkin bisa saya bantu atau kita sebagai pihak ketiga itu bisa bantu gitu ya. Jadi yang pertama, suatu pekerjaan itu bisa menjadi apa ya, pelarian gitu ya. Atau dalam psikologi itu kita mengenalnya sebagai coping mechanism gitu ya, atau coping strategi gitu. Jadi kalau kita stres, kita harus bisa nih menemukan caranya untuk coping atau cari cara untuk menurunkan stres itu gitu. Nah, bagi beberapa orang ada beberapa orang yang pekerjaan tuh bisa jadi solusinya mereka gitu untuk lari dari masalah untuk sementara waktu. Tapi ada orang-orang lain juga yang coping strateginya itu adalah mungkin dengan refreshing gitu ya, atau mungkin dengan beribadah gitu secara spiritual, atau mungkin juga dengan mencari kesibukan yang lain atau bersantai gitu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang memang memanfaatkan kerjaan itu mengalihkan perhatiannya dia gitu. Jadi sebetulnya hal itu bisa juga gitu ya dilakukan. Kemudian ketika hal itu sudah cukup mengganggu dan ternyata karyawan atau pegawai itu punya atasan yang bisa diajak berkomunikasi gitu ya. Nah, pegawai itu bisa cerita gitu ya ke atasan, mungkin cerita masalah pribadi memang tidak perlu yang sampai detail seperti itu ya, tapi kita bisa menceritakan kondisi kita seperti apa. Kalau memang masalahnya berat ya, misalkan diambang perceraian dan sebagainya gitu ya. Dan apa ya, terkadang hal itu kan akan mempengaruhi kinerjanya. Kalau kita mungkin bisa
berkomunikasi dengan atasan, dan atasan itu bisa mengerti, menghargai kejujuran kita, dan mungkin dia bisa masih cukup toleran gitu ya dengan, oh ya target kamu diturunin aja untuk sementara waktu, seperti itu ya. Jadi ada atasan yang juga bisa menghargai kejujuran, keterbukaan gitu ya. Tapi tentu cerita ke atasan ini kita juga harus tahu waktu gitu ya, tahu waktu yang tepat kapan untuk berbicara, jangan bicarakan masalah pribadi pada jam kerja gitu ya, nanti akan terganggu gitu ya. Tapi cobalah untuk cerita di jam-jam istirahat gitu ya, makan siang atau pulang kantor gitu. Jadi atasan itu tahu kondisi kita sehingga mungkin akan cukup toleran dengan apa kondisi kita dan target-targetnya bisa diturunkan gitu ya. Kemudian seseorang tuh juga perlu menyelesaikan masalah pribadinya itu secara satu persatu gitu ya. Harus bisa memilah prioritas, mengerjakan pekerjaan kantor dulu kah atau menyelesaikan masalah pribadi kah gitu ya. Kalau tercampur nanti akan makin sulit untuk diselesaikan gitu ya. Sehingga harus fokusnya itu harus dibagi secara bergantian. Gitu. Kemudian kalau memang mepet sekali gitu ya, masalahnya itu udah cukup urgent, masalahnya itu udah berdampak besar sampai bikin seseorang itu stres atau mungkin depresi, sebetulnya karyawan itu bisa kayak ambil cuti dulu gitu. Ambil cuti itu kan artinya dia bisa istirahat dulu gitu ya, tidak diberi pekerjaan gitu ya. Beberapa masalah pribadi memang nggak bisa diselesaikan atau ditangani dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau tekanannya itu besar, masalahnya itu cukup besar, nggak ada salahnya untuk bisa izin cuti dari kantor dan memanfaatkan waktu itu untuk bisa benar-benar menangani masalah yang ada. Gitu sih pikir. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Ibu tentang multitasking, tugas atau rapat yang berbeda pada saat yang bersamaan? Apakah menurut Ibu hasilnya akan baik? Oke. Iya, multitasking ya. Jadi kalau multitasking itu kan artinya cara kita melakukan dua tugas atau lebih gitu ya secara bersamaan gitu ya, atau secara simultan gitu ya, atau secara berganti-gantian di waktu yang sama gitu ya. Um, Memang sisi positifnya adalah tampaknya kita bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus gitu ya. Tapi ternyata dari yang saya pahami selama ini, ada beberapa riset gitu ya, ternyata manusia itu tidak sejago itu loh, gitu dalam melakukan beberapa pekerjaan sekaligus gitu. Bahkan beberapa researcher itu menyimpulkan bahwa multitasking gitu ya atau melakukan beberapa tugas secara bersamaan itu bisa menurunkan produktivitas seseorang sampai 40% gitu. Jadi kan cukup signifikan ya dampaknya. Nah, apa aja sih biasanya gitu ya dampaknya? Pekerjaan jadi lebih lama selesai gitu kan, karena fokus kita jadi ke banyak hal gitu ya. Kemudian stresnya nambah gitu ya. Kemudian fokusnya terbelah-belah gitu ya. Jadi ketika kita melakukan dua hal dari waktu yang bersamaan, bisa aja kita tuh melupakan atau missing something yang detail gitu dari salah satu atau bahkan kedua aktivitas itu gitu aja. Gitu sih Fikri. Kalau misalkan kita baca buku sambil nonton TV gitu ya, pasti ada aja satu bagian di ketika kita baca buku itu kita lupa gitu. Nggak fokusnya nggak 100% seperti kita hanya baca buku aja atau kita nonton TV aja gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih manajemen manajemen waktu yang baik? Oke. Menurut saya penting banget sih manajemen waktu itu gitu ya. Kalau kita bicara tentang manajemen waktu kan artinya gimana kita bisa mengelola waktu gitu ya di berbagai kegiatan yang kita geluti gitu ya.
Nah, dengan manajemen waktu yang baik, kita itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga tujuan kita bisa tercapai. Gitu ya. Nah, kalau kita nggak mampu mengelola waktu dengan baik, kita pasti akan kewalahan gitu ya. Kemudian bisa mempengaruhi kegiatan yang kita lakukan dan hasilnya pun nggak akan optimal gitu ya. Karena dengan manajemen waktu itu kita bisa melatih diri kita lebih disiplin gitu ya, terutama. Kemudian bikin pekerjaan kita lebih terstruktur gitu ya. Kita jadi tahu mana sih yang prioritas gitu ya, mana yang bisa kita kerjakan. Oh, minggu ini aku fokusnya ke sini, minggu depan aku fokusnya ke sini gitu ya. Jadi membantu kita juga untuk punya tanggung jawab, kemudian pekerjaan selesai dengan tepat waktu gitu ya. Kemudian itu juga lama-lama habit itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang profesional, dan pastinya kita juga akan terhindar dari stres ya, karena kan sudah termanage dengan baik gitu, tugas-tugas kita gitu. Oke. Itu pertanyaan selanjutnya. Apakah menurutmu bekerja atau belajar di rumah bisa mempengaruhi kinerja bekerja atau belajar? Oke, mungkin itu mirip-mirip dengan dua pertanyaan Vicky terakhir itu tentang ini ya, apa namanya, work from home gitu ya, gimana efektivitas work from home gitu ya terhadap kinerja kita. Mungkin aku langsung sum up keduanya gitu ya. Jadi WFH itu tentu berpengaruh, Fikri. Dan pengaruhnya sebetulnya ada plus minus ya, bagi kita maupun apa yang dirasakan banyak orang gitu. Jadi sebetulnya sebagian besar orang pada pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini gitu ya, dan terutama pekerjaan yang non lapangan ya, yang mungkin memang hanya standby di kantor gitu ya, itu menjadi dambaan gitu ya buat semua orang gitu ya. Apalagi generasi milenial gitu ya saat ini. Kita itu nggak perlu bangun pagi, kemudian mandi, siap-siap, berangkat kantor, terus kena macet gitu ya. Yang itu nyita waktu banget deh, dan itu bikin kita stres gitu kan ya. Sekarang tuh cukup dengan kita pakai baju seadanya, kemudian buka laptop gitu, kerja dari rumah. Nah, ini tuh dambaan bagi semua orang gitu ya. Dan ternyata beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa memang hampir sebagian besar karyawan tuh produktivitasnya meningkat, Fikri. Kenapa sih kok bisa justru produktivitasnya meningkat? Karena mereka less stress gitu. Jadi mereka nggak perlu stres karena itu tadi ya, seperti macet-macetan di jalan, kemudian orang yang mungkin menemui banyak permasalahan di tempat kerja, seperti mungkin masalah dengan teman kerja dan sebagainya, itu terhindar gitu ya, terhindar dari ketemu orang secara langsung. Kemudian kita lebih fleksibel aja gitu ngatur waktu kita di rumah gitu ya. Nah, jadi itu sangat berpengaruh banget sih, Fikri. Tapi menurut saya di sisi lain gitu ya, itu juga punya dampak negatif gitu ya, yaitu adalah sosialisasi gitu ya, sosialisasi dengan orang lain itu. Kalau saya sebagai pekerja, sebagai orang yang sudah bekerja gitu ya, terkadang problemnya adalah komunikasi dengan orang yang lebih tua. Komunikasi dengan orang yang lebih tua melalui WhatsApp gitu misalkan, atau media komunikasi lainnya, itu terkadang nggak efektif banget gitu. Terkadang mereka nggak nyambung dengan apa yang kita bicarakan gitu ya, dibanding dengan kita ketemu langsung gitu. Kemudian yang menjadi momok saat ini juga teman-teman yang masih sekolah gitu ya, atau yang sedang kuliah gitu misalkan. Rata-rata justru kalau di kampus saya ya, dosen itu kalau dilihat dari surveinya, dosen itu lebih pilih untuk WFH gitu ya. Jadi kan lebih fleksibel ya, lebih enak. Tapi mahasiswa itu lebih suka ini
luring gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat meminta supaya kampus itu bisa kembali pembelajaran tatap muka gitu. Karena masalah utamanya adalah socialize gitu. Jadi yang mereka cari adalah sosialisasinya gitu, ketemu sama teman-teman gitu ya. Kalau lingkungan kuliah kan udah beda ya dari sekolah. Ketemu sama teman-teman, kumpul sama teman-teman, kemudian berkegiatan ya, kepanitiaan, organisasi dan sebagainya. Itu yang mereka cari dan kemungkinan besar itu yang mereka rasakan kurang gitu ya. Mungkin pembelajaran memang enak gitu ya secara daring, tapi untuk socialize itu jadi mengurangi. Gitu. Dan untuk pekerja, kendala utamanya adalah di komunikasi gitu. Kepada orang-orang yang utamanya kepada orang-orang yang lebih tua gitu ya. Gitu Fikri. Kebetulan saya juga baru nikah Fikri. Saya baru nikah itu 2 bulan gitu. Dan kemudian saya ini saya pribadi ya, jadi ngerasain banget sih bedanya gitu. Kalau dulu mungkin ya ada orang tua gitu ya, ada temen gitu yang bisa kita ajak diskusi gitu. Tapi terkadang mereka nggak satu frekuensi gitu. Tapi kalau kalau pasangan gitu, itu cukup membantu. Dan kebetulan memang suami saya orang yang bisa saya ajak diskusi gitu. Jadi support sistemnya tuh dapat banget gitu. Jadi secara instrumen dukungan sosial secara instrumental dapat, informasi dapat dan emosional pun dapat gitu. Jadi emang berpengaruh banget sih gitu kalau dari sisi saya. Oke. Oke, ya, itu saja pertanyaannya dari saya.